Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kali ini. Di podcast ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman pribadi dalam rumah tangga yang kaitannya tuh sama rezeki ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah mendengar ataupun belum ya, bahwasannya sebenarnya itu uh, ini saya tuh mendapatkan istilah ini tuh dari pimpinan yayasan ya. Beliau adalah Masih Abdillah Soleh. Beliau menyampaikan bahwasannya istri itu adalah pesugihan terbaik gitu. Jadi pada intinya adalah ketika seorang suami memuliakan istrinya, meratukan istrinya, maka rezeki itu akan sangat mengalir deras gitu dalam rumah tangga, dalam keluarga. Nah ini dari sini tuh Kiki mau menyampaikan pengalaman ya, yang pengalaman rumah tangga yang masih pendek ini, baru 1 tahun, tapi semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya ya. Kadang-kala kita tuh sebagai perempuan kan sukanya itu dimengerti ya, sukanya dimengerti, dipahami gitu. Ini juga saya dulu saya juga masih belajar terus gitu menjadi seorang perempuan yang apa ya, yang mandiri, yang baik gitu, yang tetap pada koridornya, tapi punya prinsip dan tegas gitu. Nah ini adalah saya pernah di posisi yang sukanya tuh dimengerti. Memang pada kodratinya memang seperti itu ya, tapi memang kita harus tahu nih apa namanya porsinya. Sebagai perempuan ini semoga menjadi inspirasi juga, mungkin ada teman-teman yang mungkin belum menikah gitu ya. Perempuan tuh biasanya tuh suka pengen dimengerti, pengen dipahami gitu. Yang ada adalah akhirnya yang muncul adalah apa? Ekspektasi. Yang muncul adalah tuntutan, harus dimengerti, harus dipahami, kode-kodean gitu kan. Padahal suami kita tuh manusia biasa gitu. Kadang kita tuh lupa bahwasannya suami kita itu juga manusia biasa, yang nggak ngerti hati kita, yang nggak ngerti perasaan kita, yang nggak ngerti pikiran kita, kecuali kita ngomong gitu. Nah kita kadang ini juga jadi masalah gitu. Nah teman-teman, ini yang saya alami dulu. Nah akhirnya yang ada adalah istri itu grundel, atau mungkin gondok ya, atau mungkin nggak enak perasaannya. Nah itu bisa menjadi hambatan juga gitu loh teman-teman, karena itu kan sebuah energi ya, energi yang tidak baik, energi yang negatif gitu. Kalau misalkan kita sebagai istri memang pengen sesuatu yang dimengerti, udah ngomong aja, terus sampaikan, insya Allah ketika suami kita baik ya, itu akan mengerti kok. Jadi memang suami dan istri memang harus pada energi yang sama. Artinya ketika satu grundelan pun itu tadi ya, karena saya menyebutnya, karena saya menyebut sebagai kebodohan saya sendiri, yang cuma berekspektasi, yang ingin dimengerti tapi nggak ngomong, itu bisa mempengaruhi yang namanya rezeki suami. Akhirnya apa? Mungkin memang secara gaji ya suami saya tuh memang tetap gitu, nggak turun ataupun naik, tapi secara kualitas berkahnya itu berkurang. Akhirnya kayak duit itu kayak tiba-tiba habis, nggak tahu kemana. Mungkin memang di sisi lain memang nggak bisa memanajemen dengan baik, tapi mungkin ketika habisnya tuh dalam hal diberikan untuk orang tua atau mertua ataupun untuk kebaikan, itu sangat gak apa-apa ya, dan itu malah memberikan keberkahan buat diri kita gitu dalam rumah tangga. Tapi ketika tiba-tiba habis gak tahu kemana buat jajan, dan tiba-tiba kayak ya itu namanya gak berkah gitu teman. Makanya ini semoga bisa menjadi inspirasi gitu loh buat kita semuanya dalam berumah tangga tentunya, dan bisa untuk pelajaran buat teman-teman yang mungkin belum menikah ya, teman-teman donatur, para pasukan sedekah subuh yang mungkin belum menikah, belajar gitu kita. Makanya kenapa pentingnya dalam rumah tangga itu komunikasi gitu. Jadi memang ketika seorang suami itu meratukan istrinya, memuliakan istrinya, itu bisa melancarkan. Sehingga mungkin ini percaya ataupun tidak, teman-teman bisa praktekkan, tapi memang istilah ini itu bisa disampaikan kepada seorang suami, karena ketika ini disampaikan kepada istri, nanti khawatirnya akan menjadi tuntutan dari istri kepada suami. Nah itu ya teman-teman, semoga yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya menjadi orang yang baik ya, memahami posisi kita sebagai hamba Allah, sebagai istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai siapapun kita bisa memahami diri kita untuk terus berbuat baik, dan tidak menurunkan segala angan-angan yang mungkin tidak bisa kita gapai. Semoga kita
selalu diberikan hati sama Allah yang terus lapang, terus haus akan berbuat baik kepada orang lain, bahkan kepada suami kita sendiri, bahkan kepada orang tua kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Gitu ya teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.